Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9, masih materi letak dan benua di dunia. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, saya minta anak-anak untuk membuka kameranya dulu, ya, videonya wajahnya ditampakkan. Nah, ini seperti Daimi, ya, Daimi, Yuvika, Queen, Wendy, yang lain coba tolong. Kita mulai jam 8 ya, 8 on. Baik, semuanya untuk mempersiapkan diri. Baik, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik anak-anakku, ini sampai dengan jam 8 lebih 2 menit 50 anak yang baru bergabung. Ini sekaligus terima kasih anak-anakku yang sudah tepat waktu. Ya, anak-anakku yang sudah tepat waktu, tolong dipertahankan. Salah satu karakter Espero adalah disiplin. Salah satu bentuk disiplin adalah on time dalam pembelajaran. Ini baru 51 anak yang on. Mudah-mudahan ke depan yang on begitu jam 8 sudah mayoritas on. Ini perhatian serius ya. Perhatian serius, anak-anak masih terbawa irama santai ya, irama santai. Ini menurut saya ya hal yang serius. Karena boleh dikatakan berarti belum siap dalam pembelajaran. Terima kasih anak-anakku yang sudah on time, Kemudian untuk hari ini materi sudah saya share. Kemudian absen nanti saya tutup jam 9 pakai link, ya. Pakai link. Itu aja sudah ada di situ tanggal dan sebagainya. Baik, sebelum ya, semuanya saya harapkan dalam kondisi sehat. Sebelum materi hari ini akan disampaikan nanti tentang benua Afrika, ya, saya ingin sedikit menanyakan materi terdahulu ya, tentang benua Amerika dulu ya sebelumnya Pak. Baik, untuk benua Amerika. Benua Amerika itu salah satu benua yang istimewa dalam iklim. Karena di antara benua-benua yang ada di dunia, benua Amerika itu iklimnya termasuk lengkap. Ada yang tahu apa sebabnya kenapa iklim dari iklim dingin sampai dengan iklim tropis di benua Amerika itu ada semua. Baik kutub utara ya sampai dengan kutub selatan. Apa sebabnya? Mengapa benua Amerika memiliki iklim yang lengkap dibandingkan benua yang lain? Nah, dibuka nggak ini komunikasinya? Ya, ya. Coba dijawab ya. Nah. Saya Pak. Siapa namanya? Sebut kelas berapa? Angelika. Huh? Angelika. Angel, ayo Angel kali benda ya. Nah, 9E, Angel. Silakan Angel. Benua Amerika di bagian utara dan selatan terbentang dari bumi bagian utara sampai bagian selatan. Jadi benua Amerika memiliki iklim matahari yang lengkap. Memiliki iklim matahari yang lengkap karena membentang dari kutub utara sampai dengan kutub selatan. 100 untuk Angel. Mantap. Baik, masih Amerika satu lagi ya, satu lagi Amerika. Untuk benua Amerika sering juga mendapat
mendapatkan benua apa ya? Mudah sekali ini. Merah. Benua merah. Benua merah. Benua merah. Wah, ini yang jawab rame Pak Rujiman, ini anak-anak semangat ini. Mantap, mantap ya. Baik, terima kasih untuk Amerika cukup itu. Kemudian tentang benua Eropa. Benua Eropa. Anak-anak dikecilkan, kita tetap komunikasi ya. Kalau ada suara nanti kita komunikasi. Kita manfaatkan Zoom semaksimal mungkin meskipun komunikasi ya lewat online. Untuk benua Eropa disebut juga benua apa ya? Ini mudah sekali. Saya Benua biru. Benua biru. Wah, yang jawab juga lebih dari satu. Wah, ini mantap, benua biru. Baik. Untuk benua Eropa ya, itu termasuk sebagian besar kan iklim sedang. Coba sebutkan beberapa musim yang ada di benua Eropa. Nah, nama sebut kelas. Yuk, silakan. Mediterania. Panas. Iklim laut, iklim kontinental, sama gabungan. Nah, itu iklim berdasarkan letaknya ya. Letaknya ada kontinental, ada Mediterania. Sedangkan sekarang iklim ini, iklim matahari. Saya, Pak. Oke, siapa? Angelika. Lagi apa Mbak? Semi panas, gugur, dingin. Musim Bagus, ya. gugur dan musim dingin. Yang dijawab oleh anak-anak ada iklim kontinental, Mediterania, iklim laut, betul. Itu iklim berdasarkan letak ya Pak Rusiman ya. Sedangkan iklim berdasarkan matahari atau astronomisnya itu semi, panas, gugur dan dingin. Mantap anak-anak, ini jawabannya. Terima kasih. Ternyata kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, maka akan dilanjutkan tentang benua Eropa dan Afrika oleh Pak Rusiman. Terima kasih anak-anakku, luar biasa kalian, luar biasa. Monggo Pak Rusiman. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran IPS. Pertemuan yang lalu kita membahas Amerika dan Eropa. Eropa belum selesai. Kita lanjutkan hari ini. Di Eropa kita lanjutkan sedikit dan kita lanjutkan kembali ke benua Australia dan Afrika. Luar biasa tadi pengantar dari Pak Aji, anak-anak semangat, responnya luar biasa ya. Kami yakin ini anak-anak hebat, anak-anak sukses. Walaupun masa pandemi tetap semangat, saya yakin masa depan kalian cerah, amin. Anak, kita lanjutkan benua Eropa. Ini benua Eropa, di sebelah baratnya Atlantik, di bawahnya ini di selatannya Laut Tengah. Di sebelah timurnya, itu Asia. Sebelah timurnya Asia. Teman yang lalu sudah kita bahas, yang belum, nah ini pembagian region, pembagian wilayah. Benua dibagi menjadi beberapa region. Eropa lengkap anak-anak ada 5. 5 itu utara, selatan, timur, barat, dan yang satunya tengah. 5 bagian. Ini dari utara, kemudian selatan, timur, barat, kemudian tengah. Jadi 5 bagian ini. Kita lihat pembagian regionnya. Kita lihat nih, Eropa Utara ada Denmark, Finlandia, Norwegia, Finlandia, Swedia. Eropa Timur Rusia. Nah, di Rusia itu besar, luas. Ada di sebagian di Asia, sebagian di Eropa Timur. Ini dan seterusnya ini sampai Moldova. Nanti kita lihat setelah anak-anak melihat peta nanti akan lebih mudah memahami. Eropa Selatan. Ini Eropa Selatan ini di atasnya Laut Tengah.
di utaranya Laut Tengah bagian selatan. Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, San Marino, dan Andorra. Eropa Barat, Austria, dan seterusnya banyak. Eropa Tengah, nanti tidak memungkinkan anak menghafal demikian. Maka nanti kita lihat petanya, lihat peta, kemudian anak-anak fokus mengenali 5 bagian ini. Kita lihat anak-anak. Nah, ini kita lihat Eropa Utara. Eropa Utara itu ini anak utara. Ini utara. Sampai ini, sampai di saat tunda kemarin memang tidak cukup dan ini membutuhkan waktu yang lebih luas, lebih lama untuk fokus anak-anak karena agak ruwet ini pembagiannya. Eropa Utara ini Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark sampai Islandia. Ini bagian utara. Untuk utara mungkin lebih mudah memahami ya, jelas di bagian utara. Kemudian Eropa Timur. Eropa Timur ini paling timur. Kemudian ini Estonia. Di sini anak-anak. Nah, sini. Nah. Ini dari sini anak-anak ya, dilihat gerakan kursornya ini. Ini Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Ukraina sampai ini Moldova ini. Ini Eropa Timur, Utara. Kalau menghafalkan nama-nama tadi mungkin anak-anak agak susah, tapi dengan melihat peta ini akan lebih mudah. Sekali lagi saya ulangi, ini utara. Sampai ini, Denmark termasuk utara. Eropa Timur ini. Eropa Timur. Utara, lah tadi utara, timur, kemudian selatan. Nah, selatan cuma selatan bawah ini. Ini bawah ini. Jadi di utaranya Laut Tengah. Jadi di bawahnya, di selatannya Eropa itu Laut Tengah. Jadi dari barat ini termasuk Eropa Selatan ya, Portugal, Spanyol, Italia. Eropa Selatan. Nah, Eropa Selatan. Sudah 3 ya, sudah 3 sekali lagi. Utara sampai Denmark ini termasuk utara. Kemudian Eropa Timur ini dari Rusia, Estonia, atasnya ini sana. Eropa Timur. Eropa Selatan ini yang di bawah, yang di selatan ini. Dari Portugal, Spanyol, Italia ini. Nah, tinggal 2, barat dan tengah. Barat dan tengah. Tengah ini Polandia, Slovakia. Ini di sini tengah. Nah, barat ini anak. Ini Denmark termasuk utara ya. Barat dari sini. Ini barat. Termasuk Perancis ini mana. Lihat geografisnya mungkin anak-anak ragu Jerman termasuk mana ini? Jerman termasuk mana? Barat apa tengah? Posisinya seperti ini. Jerman termasuk barat apa tengah? Kita lihat. Eropa Barat. Nah, Jerman ada Eropa Barat. Jerman tadi masuk Eropa Barat. Jerman masuk Eropa Barat. Jadi Eropa Barat di sini. Dari ini sana ini barat. Masuk Perancis ini barat. Belgia, Nederland, Inggris ya. Di sini Eropa Barat. Sekali lagi saya ulangi, Eropa Utara ini. 5. Irlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, Islandia. Eropa Utara. Kemudian selatannya ini. Portugal ini. Ini selatan. Ini Eropa Selatan. Dan Eropa Timur ini. Rusia, Estonia, Lituania, Belarusia, Ukraina, Moldova. Ini Eropa Timur.
Ini Eropa Timur. Nah, ini Eropa Tengah. Ini Eropa Tengah, Polandia sampai ini Kroasia, ini Eropa Tengah. Nah, kita lihat anak-anak. Eropa Tengah. Eropa Tengah. Nah, ini pembagian region dari benua Eropa. Benua Eropa. Anak-anak mungkin dalam menghafalnya agak tidak mudah untuk spontan langsung hafal, namun anak-anak dengan melihat lokasi ini, sehingga anak-anak melihat sambil mendengarkan akan lebih mudah. Nanti ketika belajar sendiri akan mudah memahami, oh ini Eropa Utara bahasanya ini, Eropa Timur di sini, Eropa Tengah sekitar Polandia, ini Eropa Tengah. Eropa Barat dari Jerman ke barat, Jerman, Prancis ke barat, ini Eropa Barat. Eropa Barat dan Eropa Selatan inilah pembagian region di benua Eropa. Nah, kita lanjutkan karena minggu yang lalu sudah kita bahas ya benua Eropa. Kita lanjutkan sekarang kita membahas benua Afrika dan Australia. Ya, langsung aja. Kita lanjutkan benua Afrika dan Australia. Kita kenali kembali anak-anak yang sudah kita bahas. Benua Amerika sudah kita bahas. Ya. Benua Asia sudah kita bahas. Benua Asia benua yang paling luas. Kemudian Amerika dan Eropa yang sudah kita bahas. 3 benua ini. Nah, hari ini kita akan membahas Afrika, ini Afrika, dan Australia nanti kalau waktunya cukup. Inilah Afrika. Maaf, saya ingin menambahkan kembali untuk Amerika. Amerika anak-anak ini, jadi ini, dari garis bujur itu di sini nolnya. Nolnya nih, tengahnya ini. Garis bujur itu ada 360. Dari ini, nol ini, ke timur 180. Nah, ini satu garis ini dibuat 30 hanya. Ini 0, ini 30 derajat bujur timur. Jadi ke sana bujur timur. Dari 0 ke barat, bujur barat. 30 derajat bujur timur, 60 derajat bujur timur, 90 derajat bujur timur. 120. Terus sampai ini 180. 180. Ini ada sedikit dinampakkan ini masuk wilayah barat ini. Jadi dari 0 derajat ke timur, ini bujur timur 180. Dari 0 ke kiri itu ke barat juga sama 180 derajat bujur barat. Ya, 180 ke barat, 180 ke timur. Itu garis bujur. Dari 0 ini ke sini 30. Nah, kita ingat kemarin Amerika letaknya 35. Ini 30, ini 5 ya, 5, 35. Paling timur ini pada posisi 35 derajat bujur barat. 35 derajat bujur barat terus ke barat terus. Ke barat habis sampai 180 derajat masih ke barat lagi. Setelah tadi 35 ini 6 dari ini 60 ya, 90 terus sampai ke sana nanti ini 180 derajat bujur barat sampai satu titik ini anak.
satu titik ya. 180 derajat bujur barat sama 180 derajat bujur timur itu satu titik. Wilayah Amerika masih ke barat lagi, 10 lagi, sampai 170 bujur timur. Jadi di sini, sampai di timur sini. Sehingga dengan ini anak-anak memahami benua Amerika itu letaknya di belahan bumi barat. Ini belahannya, sana timur, barat. Sebagian besar di belahan bumi barat. Hanya sedikit yang di belahan bumi timur. Jadi dari 180 sampai ke 170. Jadi kalau dari 0 ini 30, 60, 90 dan seterusnya ini kan sampai 180. 160, 170. Nah, Amerika sampai 170 bujur timur. Ke sana lagi. Ke timur lagi maka sampai ke ini wilayah belahan bumi barat. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, menambahkan Amerika tadi. Hari ini kita membahas benua Afrika. Inilah benua Afrika. Ini benua Afrika. Anak jangan sampai lupa dipahami dasar. Paling barat ini Pasifik, Amerika, Atlantik, Afrika, Samudra Hindia, ini Samudra Pasifik. Jadi Pasifik di timur ini sama dengan Pasifik di barat sana. Dan anak penduduk asli, penduduk Afrika itu ini hitam, negro. Hitam, negro. Afrika mendapat sebutan benua hitam. Anak cari, baca di buku mengapa disebut benua hitam. Karena anak ada aktivitas belajar yang lebih ya. Afrika disebut benua hitam. Letak astronomis Afrika 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. 17 derajat bujur barat sampai, artinya 17 derajat bujur barat. Berarti ini ke barat, dari 0 ke barat anak-anaknya. Kemudian 52 derajat bujur timur, kita lihat. Ini Afrika. Nolnya di sini, ini nolnya. Ini ada yang di sebelah baratnya. Dari 0 ini ke barat, tadi 17 derajat. 17 derajat bujur barat. Ini 17 derajat bujur barat. Kemudian ke timur, 52. 52. Lalu kisah anak ya, ini 0 sampai ke garis ini 30 sampai garis ini 60. 60. Ini Afrika di sini batasnya. Sebelum 60. 52 bujur timur. Jadi dari 0 ke timur 52, dari 0 ke barat 17 derajat. Letak titik Afrika dari garis bujur. Dan dilihat dari garis lintang, kita lihat garis lintang ini yang tengahnya, garis lintang ini nolnya di sini, garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat ini. Wilayah Afrika ada sebagian di utara, di belahan bumi utara, dan sebagian di belahan bumi selatan, di selatan garis khatulistiwa. Nanti di lintang selatan. Antara lintang selatan dengan lintang utara jaraknya nampak berimbang. Selisihnya sedikit. Selisihnya sedikit ya, ke utara sama ke selatan. Nah, kita lihat tadi berapa? Berapa? Nah, 35 lintang utara dan 34 lintang selatan. Hanya selisih 1 derajat. 35 lintang utara. Dari 0 ini utara, batas utara ini 35. Selatan 34. Sebagian di utara khatulistiwa, sebagian di selatan khatulistiwa. Dengan melihat ini anak-anak patokan utama yang anak-anak perlu diingat permanen kemarin dari garis khatulistiwa, dampaknya bagaimana? Ke utara 23,5 derajat, ke selatan 23,5 derajat, maka itulah iklim tropis. Iklim tropis. Nah, ada lebihnya, berarti ini mulai ada subtropis. Jadi kita lihat, di utara
ada subtropis. Hingga di bagian sekitar khatulistiwa ini tropis, 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan ini daerah tropis. Ini ada subtropis dari utara maupun selatan. Kita lihat nanti. Letak astronomis Afrika. Ya. Astronomis Afrika. Kemudian kita lihat batas. Batasnya ada banyak ini, namun kita lihat nanti yang besar-besar untuk memudahkan memahami. Yang utama kan anak-anak tahu itu yang benua Afrika, batas-batasnya. Kita lihat utara ada Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, dan Laut Tengah, terusan Suez, Teluk Suez, Laut Merah, Selat Babel Mandeb, dan Teluk Aden. Anak-anak, Gibraltar ini kalau di SD itu Jabal Tarik nih. Kalau orang Jawa bahasanya Gibraltar utara. Dan di selatan Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Di timur Samudra Hindia, Laut Merah, Selat Babel, Selat Mozambik. Mungkin sekilas anak-anak bingung kok batasnya kok ada yang sama. Batas utara, batas timur kok ada yang sama. Dan samudra di belah barat Samudra Atlantik, Teluk Guinea dan Selat Gibraltar. Selat Gibraltar di utara apa di barat? Kalau hanya membaca ini anak-anak mungkin akan agak tidak mudah memahami. Namun dengan melihat peta, anak-anak akan lebih mudah memahami. Ini yang dunia saja. Ini Afrika. Yang mudah dulu batas barat. Inilah batas barat. Dari utara ini sampai ke selatan ini adalah Samudra Atlantik. Atlantik ini. Samudra Atlantik. Sebelah batas baratnya Samudra Atlantik yang utama. Dan batas timurnya ini. Ini selatan Jawa, selatan Indonesia, ke barat, ke selatan, ini Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Ya, batas utamanya sebelah timur itu Samudra Hindia. Batas baratnya Samudra Atlantik, batas timurnya Samudra Hindia. Ya, anak-anak tolong diingat permanen nama-nama samudra, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Ini Samudra Atlantik. Kita lihat batas yang besar dulu. Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Dan kita lihat batas selatan. Batas selatan ini gimana tadi ya? Ada berapa? Batas selatan di sebelah barat itu ada Samudra Atlantik. Di sebelah timur ini ada Samudra Hindia. Maka Samudra Hindia itu batas timur dan juga batas selatan. Samudra Atlantik batas barat dan juga batas selatan. Ini batas yang besar. Dan di utara, ini Laut Tengah. Ini Laut Tengah, Laut Tengah itu di antara Afrika dan Eropa. Di selatannya Eropa, di utaranya Afrika. Ini Laut Tengah. Ini batas yang besar. Mami yang besar dulu. Laut Tengah, Atlantik, Samudra Hindia. Dan kita lihat batas yang lain tadi kok ada banyak, Pak. Ada Gibraltar. Itu kok disebut dua tadi ya, di batas barat dan di batas utara. Di mana Selat Gibraltar? Selat Gibraltar ini antara ya Eropa Selatan ya, masih Eropa Selatan ini. Eropa Selatan paling barat dengan Afrika. Ini Selat Gibraltar. Karena posisinya di sini, maka Gibraltar disebut batas barat dan juga batas utara. Gibraltar. Kemudian ini Laut Tengah, ini Laut Merah. Laut Merah disebut juga batas timur, batas timur. Laut Merah. Kemudian antara Laut Merah dengan Laut Tengah ini dihubungkan dengan terusan Suez. Antara Laut Merah dengan Laut Tengah itu ada terusan Suez.
Ya, batas timur nanti ada menyebut terusan dan merah di sini. Batas timur Samudra Hindia, Laut Merah. Nah, yang batas besar-besaran anak ya, utara Samudra Atlantik kok disebut juga ada batas utara ya, karena ada sebagian di utara, ada sebagian di barat. Nah, di sini kan di sebelah utaranya Afrika, Samudra Atlantik sampai sini anak-anak. Dan di sebelah utara ini terus ke selatan. Samudra Hindia dari ini selatan Jawa juga terus ini Samudra Hindia. Ini batas-batas benua Afrika. Kita lanjutkan anak-anak. Sekali lagi, anak-anak setiap melihat letak astronomis, anak-anak cermati barat dan timurnya. Ya, fokus dari nolnya kemana, kalau ini Afrika ada ke barat, ada ke timur. Kemudian garis lintang cermati. Oh, ini ada sebagian di utara, sebagian di selatan. Kemudian kita ceknya ke sini. Nah, oh, ini garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Afrika memang ke utara, ke selatan. Kita lanjutkan. Iklim benua Afrika, tropis, ada subtropis, ada tropis dan subtropis. Kenapa tropis? Batasnya 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi setiap wilayah, setiap tempat di sekitar khatulistiwa, jadi batasnya sampai ke utara itu 23,5 derajat. Khatulistiwa ini ke utara 23,5 derajat, ke selatan 23,5 derajat, itu adalah daerah tropis. Kalau lebih lagi maka tentu mulai masuki subtropis. Ini ada tropis, ada subtropis, ada gurun, ada mediteran. Gurun di Afrika Utara itu ada gurun. Kita akan lihat ada gurun. Kemudian mediteran. Mediteran itu karena dekat dengan Laut Tengah. Ya. Ini dekat dengan Laut Tengah, maka ada mediteran, iklim mediteran. Ini ada gurun. Ya, dari sini ada tropis, subtropis, kemudian ada gurun, ada mediteran. Tadi apa Pak Haji yang tambah tadi ya? Nah, musim, ada musim hujan, musim hujan, musim panas, musim semi, musim gugur. Musim hujan jelas ada daerah-daerah dikelilingi oleh samudra, maka anginnya sifat basah karena membawa uap air, maka ada musim hujan. Ada musim panas jelas dilintasi khatulistiwa ya. Panas seperti Indonesia kan dilintasi khatulistiwa, maka daerah matahari panas. Ada semi, ada guguran. Kita lihat. Sekarang pembagian region benua Afrika. Dibagi menjadi 5. Sama dengan Eropa tadi, dibagi menjadi 5, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Ada utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Nah, kita lihat pembagian ini. Pembagian, kalau melihat daftar ini saja anak-anak akan tidak mudah menghafal, mengingat ya. Afrika Utara, Algeria, Libya, Mesir, Maroko, Sudan. Afrika Timur, ada Ethiopia, Kenya, dan seterusnya ini sampai Zimbabwe. Afrika Barat, kemudian Afrika Tengah, Angola, dan seterusnya. Kemudian Afrika Selatan. Anak-anak tidak mudah mengingat. Tadi kalau kita melihat ke petanya, nah ini Afrika Utara ini anak-anak, ini Afrika Utara. Ya.
Afrika Utara ini anak-anak. Ya. Ada Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt ini Afrika Utara ya, Afrika Utara. Di Eropa tadi ada Afrika Utara, ada Selatan, kemudian Timur dan Barat, nah Tengah. Nah, melihat ini kan spontan akan ragu ini masuk cat ini masuk mana ini? Utara apa Tengah? Apa malah Barat? Posisi ini memang posisinya seperti ini. Afrika Utara ini ya. Nah, sampai Sudan ini dari Sudan dari sini Afrika Utara. Nah, anak ragu melihat ini, dan agar kita lihat. Oh. Cat masuk tengah ini ya. Cat masuk tengah. Kemudian Nigeria di Afrika Barat. Nah, ini masuk barat. Ini ke baratnya. Nah, ini Afrika Barat. Ini Afrika Tengah. Ini Afrika Tengah ini. Dari Sudan ini masuk utara. Nah, Ethiopia ini masuk Afrika Timur. Afrika Timur. Afrika Selatan, Afrika Barat. Afrika Utara ini istimewa, anak-anak. Ada beberapa kondisi tertentu. Beberapa hal. Satu, dia berdekatan dulu tuh Afrika itu ini kan sangat dekat dengan Asia Barat. Dia letaknya di Afrika Utara, namun budayanya lebih agama lebih dominan dekat dengan Asia Barat. Maka budaya Asia Barat dominan di sini. Ini daerah-daerah Muslim nih, dekat Laut Tengah, dekat Laut Tengah. Kemudian ada gurun. Ini Afrika Utara, anak-anak kenali betul ya. Dengan melihat ini anak-anak akan lebih mudah mengingat Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan. Ini Afrika Utara. Kalau menghafal, mengingat seluruhnya tidak mudah. Maka anak-anak caranya pertama minimal mengenal secara umum batas, kemudian satu menghafal salah satu bagian dulu. Oh, Afrika Utara ini Afrika Utara. Satu menghafal satu bagian dulu Afrika Utara. Yang kedua menghafal minimal satu di setiap satu negara di setiap bagian. Oh, Afrika Utara ini, Afrika Timur ini, Afrika Selatan ini Afrika Selatan, Namibia, Botswana. Ini Afrika Barat, oh ini Afrika Barat ini Kisah Barat dari Nigeria, ini Afrika Barat. Afrika Tengah, Kongo, Chad, Angola ini termasuk Afrika Tengah. Anak-anak minimal mengingat satu negara di setiap bagian. Afrika Selatan ini ada Afrika Timur, Ethiopia, Somalia, Afrika Barat, Nigeria, Afrika Tengah ini Chad, Kongo. Nah, dua cara itu. Jadi cara satu karena memang pembagiannya agak rumit, anak-anak cara satu hafalkan, pahami posisi salah satu bagian. Oh, Afrika Utara ini. Nah, hafal. Afrika Utara ini ada di utara, itu ada Maroko dan seterusnya. Cara kedua, ingat satu negara di setiap bagian. Itu pembagian region untuk benua Afrika. Nah, luasnya anak-anak 30.290.000 kilometer. Ya, kalau kita lihat, kita ingat yang kemarin sudah kita bahas, yang paling luas Asia, kemudian Amerika, Asia 44 juta,
Amerika 42, ini 30 juta. 290 ini peringkat 3. Peringkat 3. Jadi urutannya dari paling luas demikian. Nanti kita lihat berikutnya masih 2 benua. Australia. Oh ya, Eropa sudah ya, Eropa sudah. Kita bahas Eropa dan Australia, ini luas yang mana? Kita lihat. Oh, sudah lebih 1 menit. Oh ya. Ini Australia belum aja. Maksudnya yang akan datang. Tugasnya belum itu. Ya nanti jalannya. Nambah tak kita lanjutkan anak-anak, kita lanjutkan sedikit lagi. Australia yang kita bahas hari ini, kita lanjutkan Australia, nanti kita lanjutkan minggu depan. Australia ini, Australia. Posisi Australia di sini. Ya, pernah kita membahas ASEAN, Asia Tenggara di sini antara benua Asia dan Australia lainnya. Kemudian antara Asia Tenggara dulu kita bahas antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Maka Australia ini anak-anak batasnya letaknya ini semua di selatan Khatulistiwa, letaknya semua di selatan Khatulistiwa. Ya, tidak ada di lintang utara, semua di lintang selatan. Kemudian di sebelah baratnya ini Samudra Hindia, batas baratnya Samudra Hindia, batas selatnya juga Samudra Hindia, barat dan selatan Samudra Hindia, batas timurnya Samudra Pasifik, ini Samudra Pasifik, Samudra Hindia, ini Samudra Hindia. Kemudian batas utaranya ini dekat sekali dengan wilayah Indonesia dan Papua Nugini. Maka salah satu batasnya ada di sini, dekat sekali dengan Pulau Timor, sekali dengan Pulau kembali ke situ. Nah ini Australia. 113 bujur timur sampai 155 bujur timur, semua di wilayah timur. Tidak ada yang di barat. Dan semua di lintang selatan. Anak-anak, semua di wilayah timur, semua di wilayah selatan. Kita lihat. Nah, anak-anak ini nolnya di sini, Australia semua di wilayah bujur timur, kemudian semuanya di selatan Khatulistiwa, maka lintang selatan dan bujur timur semuanya. Lengkapnya, detailnya kita bahas, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Akan ada tambahan dan closing dari Pak Aji, dari saya cukupkan. Waktu saya kembalikan pada Pak Aji. Silakan Pak Aji. Terima kasih Pak Rusman. Saya hanya sedikit menegaskan tentang masalah iklim. Iklim kan dilihat dari banyak sisi. Ada berdasarkan garis astronomis, 0 derajat sampai 23,5 derajat, iklim tropis 23 sampai dengan 40, 23,5 derajat sampai 40 ya, derajat lintang utara, subtropis dan seterusnya. Itu berdasarkan letak astronomis. Tadi untuk benua Afrika ya, itu kalau astronomis ada yang tropis, ada yang subtropis, ada yang sedang. Tapi kalau berdasarkan letak geografisnya ya, itu ada iklim kalau dekat laut ya namanya iklim laut. Nah, seperti di sekitar Laut Tengah ini Afrika bagian utara. Namun Afrika bagian utara yang ada gurunnya yaitu dari Maroko, Aljazair, Libya, itu kan ada gurun Sahara ya yang terkenal, itu juga ada iklim gurun begitu. Jadi itu berdasarkan letaknya di darat dekat laut atau kondisi geografis yang unik. Yang unik misalnya daerah gurun. Begitu ini untuk penekanan iklim. Jadi iklim itu tidak hanya berdasarkan letak astronomi saja, tapi juga dari dimensi yang lain. Itu saja penekanan dari saya. Kemudian untuk simpulan dan lain-lain nanti akan saya berikan lewat dengan Pak Rujiman akan menyampaikan lewat tugas terstruktur untuk materi hari ini. Begitu ya anak-anak.
Jangan lupa absen lewat link ditutup jam 9 dan untuk tugas struktur sampai dengan jam 2 siang. Saya minta untuk tepat waktu. Hari ini ada 162 anak yang ikut, yang lain kurang tahu ya, entah kemana, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Itu saja anak-anak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.